Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah renungkan Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 11 dan beberapa bagian tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Minggu lalu kita bicara tentang Petrus. Bagaimana seorang yang penuh dengan kekurangan itu, tapi berdiri teguh dalam segala kekurangan, bahkan dalam dosa sekalipun. Ketika dia menyangkal Tuhan, dia berdiri teguh, dan akhirnya nanti setelah itu mungkin berikut kita akan renungkan ketika Tuhan berkata padanya, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Saya katakan minggu kemarin, seandainya Petrus mundur, seandainya Petrus tidak patuh pada Tuhan, seandainya Petrus tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mungkin tidak akan ada kata kepada Petrus, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita juga sudah bicara tentang perempuan-perempuan yang datang dan melupakan apa yang pernah Yesus katakan, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Hari ini kita bicara tentang satu perempuan, Maria Magdalena. Maria Magdalena. Ibu-ibu sudah pernah berdiskusi tentang Maria Magdalena, seorang perempuan yang memeluk Tuhan dengan erat, seorang perempuan yang mengasihi Tuhan. Bahkan orang di luar sana pernah mengatakan Yesus sebenarnya menikah dengan Maria Magdalena, karena cinta Maria luar biasa. Itu penghinaan kepada Tuhan. Tapi saya sudah katakan, saudara, Tuhan kita tidak dapat dihina, karena dia sekarang ada di surga. Dia ada di surga sekarang, dan tidak ada yang dapat menghina. Tidak ada hinaan yang dapat menyentuh Tuhan kita. Tidak ada. Tapi mari belajar dari Maria di sini, saudara. Pasal 20, Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Maria datang pagi-pagi kepada di kubur, ya, ayat 1 gitu kalau saudara lihat pasal 20. Lalu dia pulang, lalu dia bilang pada Simon dan Petrus, Tuhan telah diambil. Tuhan telah diambil. Dia pulang dan dia bilang pada Petrus, dan Petrus serta Yohanes, murid yang dikatakan di sini itu adalah Yohanes penulis kitab ini. Petrus dan Yohanes berlari. Yohanes lari terlalu kencang, Petrus kalah karena Petrus sudah tidak terlalu kuat dia. Dia sudah menikah, Yohanes masih muda. Yohanes tiba duluan di situ, dan Petrus masuk ke dalam. Dia melihat kain kafan dan kain peluh berada di tempat tubuh Tuhan tidak ada. Lalu Petrus pulang. Ayat 10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Kasihan sekali Maria, saudara. Maria Magdalena. Pagi-pagi dia sudah datang di kubur Tuhan. Lalu ketika dia datang, dia lihat pintu kubur atau batu yang menutup pintu itu, menutup kubur itu, sudah tergeser. Dia tidak masuk ke dalam waktu itu. Kalau saudara lihat di situ. Dia langsung pulang dan lapor pada Simon Petrus. Dia pulang sendiri dengan kesedihan yang dalam. Seorang perempuan muda yang mengasihi Tuhan. Dia datang di kubur pagi-pagi benar, matahari belum ada, dia sudah datang di situ untuk melihat Tuhannya. Sepanjang Sabat dia berpikir, bagaimana Tuhannya? Apakah kami sudah menguburkannya dengan layak? Saudara, mereka harus lihat itu, apakah Tuhannya sudah dikubur dengan layak. Saya agak sedih ini kalau sudah bicara tentang kuburan. Nah, gimana ya? Apakah Tuhan sudah dikubur dengan layak? Mereka bawa rempah-rempah. Tapi setelah dia tiba, saudara, kubur sudah terbuka. Dan dia lari pulang lapor pada Petrus. Petrus, Tuhan sudah Tuhan kita, itu kata yang dia pakai. Tuhan kami. Tuhan sudah diambil. Tidak ada Tuhan sekarang. Dan dia ditinggalkan sendiri. Pada waktu dia pulang sendirian berjalan ke rumah, di tempat di mana mereka berkumpul, dia berjalan dengan sedih, Tuhan tidak ada. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana kesedihan itu. Orang yang sangat mencintai Tuhan. Lalu dia pulang, Tuhan sudah tidak ada. Dia datang dengan sedih sepanjang 3 hari itu, dia sedih. Dan dia datang dengan sedih, setelah itu tidak ada lagi, dia balik lagi. Dia bilang pada Petrus, Tuhan kita sudah tidak ada.
Petrus dan Yohanes tidak peduli sama Maria. Maria yang memberitakan firman, tapi dia memberitakan kejadian di sana. Tapi dia tidak dipedulikan oleh Petrus. Oleh Petrus dan Yohanes. Maria tidak. Apa namanya? Tidak dipedulikan oleh Petrus dan Yohanes. Maaf, saya tidak lihat gambar di sini. Saya tidak lihat view itunya di sini. Maaf, saudara. Maria ditinggal sama Petrus dan Yohanes. Mereka lari duluan. Maria jalan lagi dalam keadaan sedih. Maria nggak mungkin berlari karena dia sudah pergi, lalu balik lagi, sekarang dia balik lagi, saudara. Dan Petrus masuk ke dalam dan Yohanes lihat ada di situ kain peluh dan kain kafan. Apa yang terjadi berikut? Petrus pulang. Petrus dan Yohanes pulang kembali. Maria sendirian. Seorang perempuan yang sangat sakit ketika Tuhannya tidak ada. Sekarang sendirian lagi. Oops. Tidak ada Maria sendirian di situ. Tuhan tidak ada, teman-teman tidak ada. Saudara, bisa bayangkan nggak susahnya Maria? Tidak ada. Tuhan tidak ada, teman-teman tidak ada. Dia sendiri di situ dan menangis. Kalau kita ada di posisi Maria, kira-kira bagaimana ya, saudara? Ya, dalam keadaan sedih, Tuhan mati karena dibunuh, digantung, disiksa, Tuhannya menderita, dan dia lihat itu. Ketika Tuhannya dikubur, dia lihat itu. Dia balik lagi untuk lihat, dia akan cek apakah Tuhan sudah dengan benar dikubur dengan benar. Dia balik lagi ke situ, tapi tidak lihat lagi. Tidak ada lagi Tuhan di situ. Teman-teman dia tinggalkan dia terpisah dari perempuan-perempuan, dari teman-teman yang lain. Dia terpisah dia dari sana. Tidak ada teman dia. Petrus dan Yohanes juga meninggalkan dia, laki-laki yang dia berharap dapat menghibur dia. Orang yang dia harapkan dapat menghibur dia, kali itu tidak ada. Orang yang diharapkan dapat menghibur dia, memberi kekuatan kepadanya, kali itu tidak ada. Pergi semuanya. Teman-teman perempuannya juga sudah pergi. Oke, saya mau ini sedikit. Kalau saudara melayani lalu tidak ada orang bersama saudara, saudara masih melayani tidak? Tadi malam kita rapat, cuma berapa orang langsung hilang itu orang dari rapat-rapat. Kalau saudara sendirian, mau melayani, saudara punya tekad mau melayani, hebat banget. Lalu akhirnya saudara sendirian, saudara masih mau maju? Begini deh, kita mau PA atau kita mau apa, tapi akhirnya cuma saya sendiri. Karena saya cuma sendiri, jadi sudahlah. Ya kan? Sudahlah. Maria gimana Maria? Mari kita lihat ini, saudara. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyenguk ke dalam kubur itu. Sambil menangis ngintip ke dalam. Saudara. Nggak pulang Maria, saudara. Saudara, Maria nggak mundur. Ditinggal sama teman-temannya.
Ditinggal sama Petrus dan Yohanes. Enggak, Maria enggak mau keluar dari kubur. Maria tidak mau jauh dari kubur Tuhannya. Nanti saudara lihat dia menggunakan kata apa. Saudara ingat tadi ayat 2 saya baca, dia bilang apa? Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Nanti di sini saudara akan lihat ketika dia bilang begini, Tuhanku. Bukan Tuhan, Tuhan kita sudah diambil. Tapi karena kalian pergi dari saya, karena kalian membiarkan saya sendiri, timbul di hati Maria. Timbul di hati Maria, saudara. Tidak ada orang bersama-sama dengan dia. Dia sendirian. Apa yang kata yang dia gunakan? Tuhanku. Bukan lagi Tuhan kita. Ternyata nggak apa-apa saudara ditinggalkan oleh orang lain. Tidak apa-apa saudara ketika saudara sendiri. Tidak apa-apa ketika harus berjalan dengan Tuhan atau berada bersama-sama dengan Tuhan dan orang lain tidak ada bersama-sama saudara. Ganti aja kata Tuhan kami menjadi Tuhanku. Tuhanku diambil orang. Saudara, dia menangis. Dia menangis, dia menyengguk ke dalam kubur. Pas dia masuk ada 2 orang. Di sini ada malaikat. Enggak tahu dia kalau malaikat. Ini saudara. Ini situasi Maria nih. Tadi saya bilang, pergi Petrus, semua sudah pergi, dia sendiri lagi menangis. Lalu dia masuk ke dalam, kok ada 2 orang di dalam. Kalau saudara waktu itu di situ, apalagi ini kan perempuan, saudara. Kalau laki-laki pun akan mikir, siapa di dalam ini ya? Ini siapa di dalam? Kan tadi nggak ada. Petrus sudah pulang. Kok ada orang di dalam? Siapa? Dari mana dia datang? 2 orang, saudara. 2 orang tadi sudah pulang. Petrus dan Yohanes sudah pulang. 2 orang tadi sudah pulang. Sudah? Saudara, yang dia tunggu adalah Tuhan. 1 orang. Kok ada 2 orang di dalam? Apa saudara nggak berdiri bulu kuduk? Pada pagi-pagi itu. Apa saudara tidak akan, ini siapa di sini? Bukankah Maria akan kaget sekali dan mungkin takut? Dan 2 orang malaikat berpakaian putih duduk di sebelah kepala dan lainnya duduk di kaki dekat Yesus berbaring, dekat mayat Yesus berbaring yang Maria tahu itu maksudnya. Saudara, dia belum sempat bicara apa-apa, mungkin kaget. Terus saya berpikir, saya menggambarkan itu di kepala saya, dia masuk lalu dia intip, ada 2 orang di situ. Dia baru mau bereaksi, orang bilang begini, 2 orang itu bilang begini, Ibu, mengapa engkau menangis? Mereka belum tanya, kamu cari apa? Ibu cari apa? Yang mereka lihat adalah hati Maria ternyata, saudara. Yang mereka lihat adalah kesedihan Maria. Tuhannya mati. Teman-teman perempuannya terpisah dari dia. Yang laki-laki juga pergi 2 orang. Sekarang dia bertemu dengan 2 orang. Diganti oleh Tuhan. 2 malaikat menggantikan 2 orang temannya yang pergi tadi. Ketika dia dalam sedih dan ketakutan, saudara. Lalu orang itu bilang, mengapa engkau menangis, Ibu? Saudara bayangkan itu situasi itu. Dalam keadaan takut dan bingung, tiba-tiba bilang, mengapa engkau menangis, Ibu? Mengapa engkau menangis? Yang dilihat adalah hatinya. Kesedihannya